perkenalkan nama saya Aida Nurul Fadilah dengan NIM 25 18 14 20 11 096 dari Prodi 1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Muhammad Natsir merupakan salah satu tokoh besar bangsa Indonesia yang dikenal sebagai ulama, negarawan, dan intelektual muslim. Ia berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, serta mengembangkan pemikiran Islam di Indonesia. Pemikirannya tidak hanya berorientasi pada aspek keagamaan, tetapi juga menyentuh persoalan kebangsaan, pendidikan, politik, dan persatuan umat. Baiklah, kita akan masuk ke pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa. Yang pertama, tentang Islam dan negara. Muhammad Natsir memandang bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, Islam adalah sistem nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan rakyat, tanpa harus menjadi negara teokrasi yang kaku. Dan yang kedua, tentang demokrasi dan musyawarah. Pak Natsir menekankan pentingnya demokrasi yang berlandaskan nilai moral dan musyawarah. Ia meyakinkan bahwa prinsip musyawarah dalam Islam sejalan dengan demokrasi modern, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Baik, saya akan masuk ke yang ketiga, yaitu tentang persatuan bangsa. Salah satu kontribusi besar Muhammad Natsir adalah Mosi Integral Natsir pada tahun 1950 yang berhasil menyatukan kembali Indonesia dari bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal itu menunjukkan komitmennya terhadap persatuan dan keutuhan bangsa. Sekarang kita akan masuk ke pemikiran Muhammad Natsir tentang umat. Yang pertama, yaitu pentingnya pendidikan umat. Natsir menilai pendidikan sebagai kunci kebangkitan umat Islam. Pendidikan harus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum agar umat Islam tidak tertinggal secara intelektual maupun moral. Yang kedua, dakwah sebagai tanggung jawab sosial. Menurut Muhammad Natsir, dakwah ini tidak hanya terbatas pada ceramah, tetapi juga mencakup tindakan nyata dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dakwah harus menjadi solusi atas permasalahan umat. Dan pemikiran Muhammad Natsir yang ketiga, yaitu persatuan umat. Muhammad Natsir menolak perpecahan di kalangan umat Islam. Ia mendorong ukhuwah Islamiyah dan kerjasama lintas golongan demi pentingnya umat yang lebih besar. Sekarang kita akan membahas pemikiran Muhammad Natsir tentang kepemimpinan. Natsir menekankan bahwa kepemimpinan harus memiliki integritas moral, kecerdasan, dan keberpihakan kepada rakyat. Kriteria pemimpin ideal menurut Muhammad Natsir yaitu yang pertama, berakhlak mulia, amanah dan jujur, mengutamakan kepentingan umum, dan terbuka terhadap kritik. Relevansi Muhammad Natsir yaitu menjawab krisis kepemimpinan dan rendahnya kepercayaan publik. Yang kedua, mendorong lahirnya kepemimpinan berkarakter bukan sekedar populer. Berikutnya pemikiran Muhammad Natsir tentang keadilan sosial dan ekonomi.
Natsir menolak ekonomi yang eksploitatif, tetapi dia mendukung keadilan distribusi, perlindungan terhadap kaum lemah, dan penghapusan kemiskinan struktural. Islam menurut Muhammad Natsir menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Relevansi Muhammad Natsir yaitu mengatasi kesenjangan sosial, menguatkan ekonomi umat, dan menumbuhkan solidaritas sosial. Sekarang kita akan membahas sikap Muhammad Natsir terhadap pluralisme dan toleransi. Meski berlandaskan Islam, Natsir menghargai keberagaman agama, suku, dan budaya. Dia selalu menolak pemaksaan keyakinan dan menegaskan kepentingan hidup berdampingan secara damai. Dan relevansi Muhammad Natsir tentang hal ini yaitu menangkal radikalisme dan intoleransi dan menguatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita akan bahas pemikiran Muhammad Natsir tentang peran intelektual muslim. Yaitu Natsir menilai bahwa intelektual muslim memiliki tanggung jawab ganda seperti menjaga kemurnian ajaran Islam dan menjawab tantangan zaman. Namun Bapak Muhammad Natsir ini berpikir intelektual tidak boleh terjebak pada fanatisme sempit dan kepentingan politik praktis semata. Dan relevansi Muhammad Natsir menurut hal ini yaitu mendorong lahirnya cendekiawan muslim yang kritis dan solutif. Muhammad Natsir mendasarkan pemikirannya pada tauhid sebagai inti ajaran Islam. Tauhid tidak hanya dimaknai sebagai keyakinan teologis, tetapi juga sebagai landasan etika, sosial, dan politik. Menurut Bapak Muhammad Natsir, tauhid membebaskan manusia dari penindasan sesama manusia, karena hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak. Implikasi Bapak Muhammad Natsir bagi bangsa yaitu menolak tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kedua, menegakkan prinsip kesetaraan manusia di hadapan hukum. Yang terakhir, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dan pemikiran Bapak Muhammad Natsir ini merupakan warisan intelektual yang sangat berharga bagi bangsa dan umat Islam di seluruh Indonesia. Gagasan-gagasannya yaitu tentang tauhid, negara, pendidikan, kepemimpinan, dan persatuan bangsa. Memberikan kerangka moral dan intelektual yang relevan untuk menjawab tantangan bangsa dan umat di masa kini. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, kita bisa saja mengikuti prinsip-prinsip Muhammad Natsir. Relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Yang pertama yaitu menghadapi krisis moral dan etika. Pemikiran Natsir tentang pentingnya nilai dalam kehidupan berbangsa relevan dalam menghadapi krisis moral, korupsi, dan ketidakadilan sosial yang masih terjadi pada saat ini. Pemikiran Muhammad Natsir yang kedua, menguatkan persatuan di tengah keberagaman. Di tengah maraknya polarisasi politik dan sosial, semangat persatuan bangsa yang diperjuangkan Natsir menjadi teladan untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang ketiga, pendidikan dan pemberdayaan umat. Tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut umat Islam untuk memiliki pendidikan yang kuat, seimbang antara iman dan ilmu, sebagaimana yang ditekankan oleh Muhammad Natsir. Dakwah yang keempat, dakwah yang moderat dan solutif. Konsep dakwah Muhammad Natsir yang rasional, dialogis, dan
solutif sangat relevan untuk meredam ekstrimnya serta membangun Islam yang rahmatan lil alamin. Baiklah, dengan berakhirnya materi kita kali ini tentang pemikiran Bapak Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansi dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini, saya Ida Nurul Fadilah dari Universitas Muhammad Natsir Yarsi Bukit Tinggi dan dari Prodi S1 Keperawatan turut undur diri. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya minta maaf. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since the